warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 1317062, kelas 13 6B25, Universitas Bina Sarana Informatika UBSI Cengkareng, Jakarta Barat. Presentasi ini saya buat untuk melengkapi tugas saya di kampus, yaitu materi pendidikan agama. Judul yang saya ambil yaitu pacaran dalam kacamata Islam. Di judul ini ada 3 poin yang saya akan bahas. Yang pertama, pacaran dari sudut pandang Islam. Yang kedua, hukum pacaran dalam Islam. Dan yang ketiga, bahaya pacaran dalam agama Islam. Di 3 poin ini akan menjelaskan apakah pacaran diperbolehkan dalam agama Islam atau tidak. Saksikan penjelasan saya berikut ini. Ya, jadi dari judul yang saya ambil, pacaran dalam kacamata Islam, itu terbagi 3 poin. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pacaran dari sudut pandang Islam. Apakah pacaran itu diperbolehkan dalam agama Islam atau enggak? Bagaimana sih pandangan Islam itu tentang pacaran? Sebelum saya masuk ke pembahasan pacaran dari sudut pandang Islam, saya akan menjelaskan definisi pacaran itu apa. Jadi di dunia Islam itu pacaran itu sebenarnya nggak ada. Jadi saya akan membahasnya definisi pacaran itu menurut yang tren saat ini. Sebuah fitnah besar menimpa pemuda-pemudi pada zaman sekarang. Mereka terbiasa melakukan perbuatan yang dianggap wajar padahal termasuk maksiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pacaran itu artinya yaitu hubungan pranikah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Biasanya hal ini dilakukan oleh sesama teman sekelas atau sesama rekan kerja atau yang lainnya. Sangat disayangkan perbuatan keji ini telah menjamur di masyarakat kita. Apabila sebagian besar stasiun televisi banyak menayangkan sinetron tentang pacaran di sekolah maupun di kantor, tentu hal ini sangat merusak moral kaum muslimin. Namun anehnya, orang tua merasa bangga kalau anak perempuan memiliki seorang pacar yang sering mengajak kencan. Ada juga yang melakukan pacaran beralasan untuk ta'aruf. Ta'aruf artinya di sini berkenalan. Yang kita kenal di dunia Islam itu ya ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Padahal perbuatan ini merupakan dosa dan amat buruk akibatnya. Nanti akibatnya akan saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Kenapa sih merupakan dosa dalam pacaran itu? Mengingat perbuatan haram ini sudah begitu masyarakat, kami memandang perlu untuk membahas pada kesempatan ini. Sekarang saya akan masuk di pembahasan pertama. Jadi ada 3 yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pacaran dari sudut pandang Islam. Kita lihat, saya akan membahasnya. Apakah pandangan Islam pacaran itu diperbolehkan? Pacaran tidak lepas dari tindakan menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah ini bermula dari pandang memandang dengan lawan jenis, kemudian timbul rasa cinta di hati. Sebab itu, ada istilah dari mata turun ke hati, yang sekarang ini kita bisa lihat peribahasa anak-anak remaja sekarang. Kemudian berusaha ingin memilikinya, entah itu dengan cara kirim SMS atau surat cinta, telepon atau yang lainnya, media. Setelah itu terjadilah saling bertemu dan bertatap muka, menyepi dan saling bersentuhan sambil mengungkapkan rasa cinta dan sayang. Semua perbuatan tersebut dilarang dalam Islam karena merupakan jembatan dan sarana menuju perbuatan yang lebih keji, yaitu zina. Jadi agama Islam itu memandang bahwa pacaran itu adalah dosa, akan mengakibatkan suatunya zina. Jadi saya akan jelaskan. Bahkan boleh dikatakan perbuatan itu seluruhnya tidak lepas dari zina. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Jadi Allah telah bersabda bahwa bunyinya seperti ini: ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, akan diperolehnya hal itu tidak bisa tidak. Kedua mata itu berzina, zinanya dengan memandang. Kedua telinga itu berzina, zinanya dengan mendengarkan. Lisan itu berzina, zinanya dengan berbicara. Tangan itu berzina, zinanya dengan memegang.
Kaki itu berzina, zinanya dengan melangkah. Sementara itu, hati berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan yang membenarkan itu semua atau mendustaannya. Itu hadis riwayat Muslim 2657 dan Al-Bukhari 6243 membahas itu. Jadi jelas bahwa pacaran itu menurut pandangan agama Islam itu nggak diperbolehkan, ujung-ujungnya akan mengakibatkan zina. Ini hadis yang meriwayatkan Muslim 2657. Jadi Allah sudah bersabda dan ayat ini diturunkan, berarti betapa bahayanya pacaran itu. Al-Imam Nawawi rahmatullah berkata, makna hadis di atas pada anak Adam itu ditetapkan baginya dari zina. Di antara mereka ada yang melakukan zina secara hakiki dengan memasukkan farji itu maksudnya kemaluan ke dalam fajri yang haram. Ada yang zinanya secara majazi atau kiasan dengan memandang wanita yang haram mendengar perbuatan zina dan berkata yang mengantarkan kepada zina, atau dengan sentuhan tangan di mana tangannya meraba wanita yang mahram atau mencium, atau kakinya melangkah untuk menuju ke tempat berzina, atau melihat zina, atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau melakukan pembicaraan yang haram dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi jangankan bersentuhan, berbicara aja itu bisa mengundang perzinahan. Jadi sudah jelas bahwa pacaran di dalam agama itu tidak diperbolehkan. Semisalnya, atau ia memikirkan dalam hatinya, semua ini termasuk zina secara majazi. Syarah Sahih Muslim 16 ayat 156 sampai 157. Adakah di antara mereka kalah berpacaran dapat menjaga pandangan mata mereka dari melihat yang akan, sedangkan memandang wanita adibiyah bukan mahram, atau laki-laki ijia ajabi bukan mahram, termasuk perbuatan yang diharamkan. Jadi sudah jelas bahwa di dunia pacaran saat ini dalam sudut pandang agama Islam itu tidak diperbolehkan. Ayat juga telah memperjelas bahwa pacaran di dunia ini juga tidak diperbolehkan. Sudah jelas pacaran dari sudut pandang Islam itu tidak diperbolehkan sama sekali. Yang kedua yang saya akan bahas yaitu tentang hukum pacaran dalam Islam. Tadi yang pertama udah saya jelaskan bahwa pandangan Islam tentang pacaran. Jadi yang kedua yaitu hukum pacaran dalam Islam. Tidak pernah dibenarkan adanya hubungan pacaran di dalam Islam. Justru sebaliknya, Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang maka muhrim karena dapat menimbulkan sebagai fitnah dan dosa. Dalam Islam pacaran adalah haram. Jadi Islam itu melarang adanya pacaran di ajaran Islam. Sudah jelas tadi hadis mengatakan bahwa mengakibatkan perzinahan. Oleh sebab itu, Islam mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan dalam dua hal. Jadi, di hukum pacaran menurut Islam ada dua. Yang pertama, hubungan mahram. Yang dimaksud dengan hubungan mahram seperti antara ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dengan adik perempuannya, atau sebaliknya. Oleh karena yang mahram berarti sah-sah saja untuk berduaan dalam arti baik dengan lawan jenis. Sebab dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 disebutkan bahwa mahram yang tidak boleh dinikahi daripada seorang laki-laki adalah ibu, nenek, saudara, perempuan, kandung maupun seayah, bibi dari ibu maupun ayah, keponakan dari saudara kandung maupun sebapak, anak perempuan, anak kandung maupun tiri, ibu, saudara persepuan, ibu mertua, dan menantu perempuan. Dalam hubungan yang mahram, wanita boleh tidak memiliki jilbab, tapi bukan mempertontonkan aurat. Jadi bisa nggak pakai jilbab, tapi nggak boleh mempertontonkan lekukan-lekukan tubuh. Hubungan kedua yaitu hubungan non-mahram. Selain daripada mahram, artinya laki-laki dibolehkan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun, terdapat larangan baginya jika berdua-duaan melihat langsung atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram.
untuk perempuan harus menggunakan jilbab dan menutup seluruh auratnya jika berada di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya tersebut. Jadi sudah ada hukum tentang Islam mengatur tentang masalah perkenalan antara laki-laki dengan perempuan. Di surah An-Nisa ayat 23 juga telah menjelaskan bahwa hukuman pacaran dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Jadi sudah jelas benar-benar ajaran Islam itu mengharamkan namanya pacaran. Dan yang ketiga yang saya akan bahas yaitu bahaya pacaran dalam agama Islam. Jadi sudah jelas mulai dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang akan saya bahaya pacaran dalam agama Islam. Jadi agama Islam itu sudah mengetahui bahwa pacaran itu sangat bahaya karena menimbulkan zina. Sudah dijelaskan tadi pembahasan pertama tentang pandangan Islam. Tadi hukum-hukumnya juga udah jelas bahwa Islam itu tidak membenarkan adanya pacaran. Oke, kita masuk ke 3 bahaya pacaran dalam agama Islam. Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya. Jadi ajaran Islam itu sudah mengetahui bahwa bahayanya itu pacaran. Kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Jadi dari pacaran ini bukan cuma orang yang berpacaran aja, orang lain juga bisa dapat membahayakannya atau merugikan dari pihak yang lain. Yang pertama, mendekati zina. Ini merupakan bahaya pasti yang disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi yang bukan hubungan keluarga lah maksudnya di sini, mahramnya. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya mengatakan, bunyinya seperti ini. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena pandangan pertama untukmu atau dimaafkan, dan pandangan kedua tidak untukmu, atau pandangan kedua itu tidak dimaafkan." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini menurut Abdul bin Buraidah dari ayahnya itu sudah jelas bahwa pandangan pertama bisa kita melihatnya, tapi pandangan kedua itu tidak diperbolehkan. Bahkan jika ada yang mengaku pacaran dalam jarak jauh atau yang lebih dekat dengan LDR. LDR itu kata gaul anak sekarang, yaitu LDR, long distance relation. Sama saja perkaranya. Zina bukan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan ketika si laki-laki mengirimkan pesan pendek kepada si perempuan, itu juga mendekati zina. Jadi jangankan kita berdekatan, kita berjauhan aja menggunakan media, mengirimkan pesan-pesan itu juga bisa mengundang perzinahan. Bahkan bisa jadi sudah termasuk dalam zina hati dan pikiran. Memikirkan betapa bahagianya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain, bertambahlah lagi dosanya. Jadi dalam dunia agama Islam itu, ajaran Islam, kita bayangkan aja nih itu udah termasuk dosa. Dan poin kedua yaitu menghilangkan konsentrasi. Jadi pacaran itu dapat menghilangkan konsentrasi menurut ajaran Islam. Kita akan bahas. Ada yang bilang pacaran itu bisa menjadi penyemangat untuk belajar atau bekerja. Sungguh salah pemikiran yang demikian. Nyatanya pacaran itu hanya menguras otak dan membuyarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terbabitkan. Pacaran itu tidak mudah sebab melibatkan 2 kepala, bahkan bisa 3, 4, dan seterusnya. Dengan prioritas utama adalah bagaimana caranya membahagiakan si pacar. Jadi benar sih kalau kita pacaran itu yang penting bagaimana caranya kita bahagiakan seseorang. Akibatnya berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain, rela meninggalkan pekerjaan dan membuang waktu belajar hanya demi menemani sang pacar berjalan-jalan. Jika suatu saat terjadi yang namanya perselisihan, justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. Saat ini memang benar,
sekarang kalau kita pacaran sesama lawan jenis, demi apapun kita merelakannya, apakah itu pelajaran, apakah itu tentang pekerjaan, kita pasti kalau lagi udah seneng-senengnya sama perempuan atau lawan jenis, itu pasti kita merelakan apapun. Kita bisa lihat pergaulan remaja saat ini. Bahkan hanya dengan memikirkan si pacar saja sudah banyak menyita waktu dan membuatnya terbuang secara sia-sia. Padahal tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menumpuk dosa semata. Yang ketiga, penyebab banyak kerugian. Jadi dunia Islam itu atau ajaran Islam, kalau pacaran itu banyak kerugian. Kita lihat, salah satu bagian daripada budaya pacaran itu adalah usahanya memberikan kebahagiaan bagi pasangan, padahal tanpa ia sadari itu hanya sia-sia. Rela menghabiskan waktu, uang, dan harapan hanya demi seorang yang bahkan belum tentu adalah jodohnya. Padahal lebih baik jika waktu itu digunakan untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu uang yang digunakan untuk pergi menonton film di bioskop, makan di restoran mewah, membeli itu untuk pacar, disedekahkankah kepada mereka yang lebih membutuhkan? Sedekah bahkan memberikan berkah kepada harta kita, sedangkan pacar, percayalah, senyum dari mereka yang menerima bantuan kita jauh lebih indah dibandingkan senyum pacar. Belum lagi jika seluruhnya biaya yang dikeluarkan tak jarang bukan dari penghasilan sendiri, melainkan dari orang tua. Sering terjadi pada remaja, bertambah bebanlah orang tua. Kalaupun dari hasil pendapatan sendiri, tetap saja tidak benar hubungan pacaran tersebut, karena jika memang orang laki-laki itu bersungguh-sungguh, ia tidak akan datang ke rumah hanya untuk mengajak jalan wanitanya, tetapi lelaki yang serius akan datang ke rumah membawa orang tua atau walinya dan melamar wanita yang dicintainya tersebut di hadapan orang tuanya. Yang keempat yaitu mengganggu kehidupan bermasyarakat. Orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat sepi, misalnya di dalam kos-kosan. Sering kita mendengar adanya penggebrakan kosan mesum dan menemukan banyak pasangan yang tidak sah tertangkap. Di dalam kehidupan bermasyarakat, ini benar-benar merusak moral dan akan menjadi contoh yang teramat buruk bagi anak-anak yang melihatnya. Terkhusus bagi remaja yang sudah terjerumus dalam budaya pacaran tersebut, berikut adalah bahaya yang semestinya mereka dan orang tua ketahui agar segera bisa meninggalkan perilaku tersebut. Juga bagi remaja yang tidak melakukan agar semakin berhati-hati agar tidak terjerumus. Yang kelima, mudah terjerumus ke perzinahan. Seringkali remaja akan menyangkal bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Mereka akan berpacaran yang sehat, katanya. Padahal tidak ada berpacaran yang sehat kecuali setelah menikah. Bagaimanapun juga, pacaran adalah perbuatan dosa setiap manusia yang berbuat dosa. Iblis adalah temannya. Sehingga kemanapun ia berpijak, akan ada iblis yang senantiasa menemani dan membisikkannya rayuan-rayuan kemaksiatan, sehingga ia semakin terlena dalam berbuat dosa. Awalnya hanya berpandangan, kemudian berpegangan tangan, mulai berdua-duaan, dan akhirnya melakukan yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperti ini bunyinya, tercatat atas anak Adam nasibnya dan perzinahan, dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa atau memegang dengan keras, kaki zinanya melangkah, berjalan, dan hati yang berhasrat dan berharap semua itu dibenarkan atau direalisasikan oleh kelamin atau digagalkannya. Hadis riwayat Bukhari mengatakan seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa benar-benar pacaran itu bisa
terjerumus ke perzinahan. Yang keenam yaitu melemahkan iman. Sudah dari akarnya bahwa pacaran itu dosa. Setiap orang yang berbuat dosa ada iblis yang menemaninya, meniupkan berbagai rayon agar orang itu semakin terjerumus dalam dosa. Iming-iming sangat banyak, padahal semuanya hanya pemuas nafsu berlaka. Bahkan yang awalnya tidak tergoda pun bisa saja terjerumus. Akhirnya banyak waktu dihabiskan hanya untuk sang pacar. Cinta setengah mati katanya. Sampai-sampai cinta pada sang pemilik nyawa pun terabaikan. Setiap hari hanya mengingat wajah kekasih, namun lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi. Sungguh yang demikian sudah menjadi orang yang tersesat. Yang ketujuh, mengajarkan kepadaku kemunafikan. Orang yang pacaran itu mengajarkan diri untuk menjadi munafik, berbohong, itu hanya demi membuat si pacar senang, bahkan menggumbar janji-janji yang belum tentu bisa ditepati, bahkan tak jarang hasilnya hanya bualan semata. Berusaha menunjukkan sisi terbaik padahal di belakangnya saling mencela. Sering menggumbar rayuan romantis hanya agar si pacar tidak curiga, tidak hanya dihadapkan sang pacar, tetapi juga akan melakukan hal yang sama di hadapan orang tua. Jadilah mereka sebagai pembohong yang luar biasa. Yang kedelapan, mengurangi produktivitas dan minat belajar. Siapa yang bilang pacaran bisa meningkatkan semangat belajar? Coba pikirkan kembali ke dasarnya bahwasanya pacaran itu adalah dosa. Selama berpacaran artinya Anda akan terus menumpuk dosa sepanjang waktu. Dari tiap-tiap namanya dosa tidak akan terdapat kebaikan di dalamnya. Justru sebaliknya, waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar justru lebih banyak dihabiskan bersama pacar. Uang pemberian orang tua yang semestinya dipakai untuk kepentingan pendidikan malah dipakai untuk bersenang-senang. Zaman sekarang, dedikasi tinggi kepada pacar nampaknya adalah prioritas utama dibandingkan diri sendiri. Akhirnya, tak jarang banyak yang malas belajar, sering tidak mengerjakan tugas, kebanyakan berhayal, lalu ujung-ujungnya adalah keteteraan dan tinggal kelas atau keterlambatan wisuda. Yang kesembilan yaitu menjadikan hidup boros. Seringkali memberikan ini itu kepada pacar bahkan lebih sering daripada apa yang dilakukan kepada orang tua sendiri. Padahal apa yang diperoleh dari semua itu, apakah dengan membelikan atau memaltraktir sesuatu terhadap pacar, artinya bisa berinvestasi di dalam masa depan. Justru sebaliknya, pacaran hanyalah penyebab kantong kering yang akan membuat kepala pusing hingga nanti ujung-ujungnya merengeh kepada orang tua untuk mendapatkan tambahan uang belanja sekalipun berpura-pura berbohong. Yang ke-10, pemicu tidak kriminal. Ini mengerikan ketika mendengar berita tentang remaja yang membunuh remaja lainnya hanya karena berebut pacar. Luar biasa. Katakanlah dengan kasar bahwa mereka lebih rendah daripada hewan sekalipun. Padahal manusia memiliki akal, bukan? Apakah dengan menghilangkan nyawa orang lain, maka orang berjodoh dengan pacar yang diperebutkannya? Yang ada, Anda akan berjodoh dengan iblis yang bersama-sama menghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul bin Mas'ud, beliau memberikan saran seperti berikut, seperti ini bunyinya: wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu setah berkeinginan menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat memudahkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Jadi udah jelas bahwa di dunia Islam sangat banyak dampak-dampak negatif yang mengakibatkan pacaran itu. Ta'aruf dengan pacaran.
dibolehkan gak sih dalam ajaran Islam? Seperti ini. Banyak orang awam beranggapan bahwa pacaran adalah wasilah atau sarana untuk berta'aruf, berkenalan. Kata mereka dengan berpacaran akan diketahui jati diri kedua calon mempelai, supaya nanti jika sudah menikah tidak kaget lagi dengan sikap keduanya dan bisa saling memahami karakter masing-masing. Demi Allah, tidaklah anggapan ini dilontarkan melainkan oleh orang-orang yang terbawa arus budaya barat dan hatinya sudah terjangkit bisikan setan. Tidakkan mereka menyadari bahwa yang namanya pacaran tentu tidak terlepas dari khulwat berdua-duaan dengan lawan jenis dan ikhtilat laki-laki dan perempuan bercampur baur tanpa ada hijab atau tabir penghalang. Padahal semua itu telah dilarang dalam ajaran Islam. Perhatikanlah tentang larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah SAW. Seperti ini bunyinya. Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. Jadi mahram itu udah sah. Hadis riwayat Al-Bukhari 1862, Muslim 1338 menjelaskan tentang itu. Jadi sudah jelas bahwa kita di ajaran agama Islam tidak diperbolehkan berdua-duaan, bersepi-sepian sama lawan jenis kecuali wanita itu atau lawan jenis kita itu adalah mahram kita. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa larangan bercampur baur dengan wanita yang bukan mahramnya adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Fathul Bari ayat 4 100. Oleh karena itu, kendati telah resmi melarang seorang wanita seorang laki-laki, tetap harus menjaga jangan sampai terjadi fitnah. Dengan diterima pinangannya itu tidak berarti ia bisa bebas berbicara dan bercanda dengan wanita yang akan diperistrinya, bebas surat menyurat, bebas bertelepon, bebas ber-SMS, bebas chattingan atau bercakap-cakap apa saja dengan wanita tersebut. Dalam Islam, adakah pacaran Islami? Kita akan membahasnya. Ada lagi pemuda-pemudi aktivisi organisasi Islam yang katanya punya semangat terhadap Islam disebabkan diangkatlah ilmu syariah yang mereka miliki dan terpengaruh dengan budaya barat yang sudah berkembang. Mereka munculnya istilah pacaran Islami dalam pergaulan mereka. Mereka hendak tampil beda dengan pacaran-pacaran orang awam. Tidak ada saling sentuhan, tidak ada pegang-pegangan, masing-masing menjaga diri, walaupun saling berbincang dan bertemu. Yang menjadi pembicaraan hanyalah tentang Islam, tentang dakwah, saling mengingatkan untuk beramal dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan tentang akhirat, surga dan neraka. Begitulah katanya. Ketahuilah pacaran yang diembel-embeli Islam ala mereka tak ubahnya omong kosong belaka. Itu hanyalah maka iblis untuk menjerumuskan orang ke dalam neraka. Adakah mereka dapat menjaga pandangan mata dari melihat yang haram, sedangkan memandang wanita ajnabiyah atau laki-laki ajnabi termasuk perbuatannya yang diharamkan? Camkalah, itu firman Allah. Saya akan membacakan salah satu firman Allah. Seperti ini bunyinya. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagai pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Quran Surah An-Nur ayat 24. Jadi sudah menjelaskan bahwa di surah An-Nur itu sudah menjelaskan bahwa betapa dicamkanlah orang berpacaran itu.
Tidak tahukah mereka bahwa wanita merupakan fitnah yang terbesar bagi laki-laki? Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari. 50 adalah pembahasan dari saya tentang pacaran dalam kacamata Islam. Ada 3 poin tadi yang saya jelaskan, bahwa yang pertama pacaran dari sudut pandang Islam, hukum pacaran dalam Islam, hukum-hukum apa aja yang mengatur tentang pacaran, bahaya pacaran dalam agama Islam. Jadi ajaran Islam itu telah mengetahui bahaya-bahaya yang menimbulkan kalau kita pacaran. Dari kesimpulan pembahasan ini, saran saya, ketika Anda telah mendapatkan atau menyukai seseorang, segera menikah bila sudah mampu. Jadi kalau sudah mampu ya silahkan menikah, jangan adanya namanya pacaran. Hadis juga meriwayatkan bahwa pacaran itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Apakah itu pacaran tentang Islamilah, apalah, itu tidak dibenarkan sama sekali tentang ajaran Islam. Jadi itu saran saya. Terus janganlah ikut-ikutan budaya barat namanya pacaran. Di dunia barat itu namanya pacaran. Di ajaran Islam tidak dibenarkan. Hanya dibenarkan yaitu ta'aruf. Ta'aruf itu cuma perkenalan sesama lawan jenis. Jadi jangan biarkan anak-anak Anda keluar dari rumah menggunakan pakaian yang ketat yang menampakkan lekukan tubuh. Jadi kalau mereka anak-anak Anda keluar, itu mengundang dosa yang melihatnya. Saya akan mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bunyinya seperti ini: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Ahzab 33 ayat 59. Jadi sudah jelas bahwa dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membenarkan juga namanya pacaran. Itu dari saran saya supaya bermanfaat bagi kita semua, anak-anak kita terjaga dari perzinahan yang marak terjadi di kalangan. Demikian presentasi pada kesempatan ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan pada presentasi ini. Yang benar datangnya yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah itu murni dari kesalahan saya pribadi, karena saya manusia biasa yang tak luput dari hilaf dan dosa. Saya akhiri presentasi pada kesempatan ini. Khairul kalam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.